Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan kami di podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa podcast Suara Dakwah Penyuluh Agama Islam yang berbahagia, pada siang hari ini saya Ati Nur Aziza, penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Krian, bersama dengan Ibu Farihatul Zulfa, juga dari penyuluh dari KUA Krian. Ya, kami di sini, saya akan menemani Bu Farihatul Zulfa untuk menyampaikan podcast yang berjudul tentang syarat-syarat mencari ilmu agar ilmu kita sukses dan juga bermanfaat. Ya, bagaimana ilmu yang kita punya atau yang akan kita sampaikan nanti berkah dan sukses. Bagaimana? Kita simak penjelasan dari Bu Farihatul Zulfa. Monggo. Ya, terima kasih Bu Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa podcast IPARI Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo, alhamdulillah di siang hari ini kita kembali bersama untuk bisa mendengarkan podcast dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya seorang muslim itu adalah wajib untuk mencari ilmu. Sebagaimana sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bahwa mencari ilmu bagi setiap muslim itu adalah wajib. Sebagai generasi muda, tentu mencari ilmu ini adalah termasuk sebuah pilar untuk membangun sebuah negara, yaitu dengan sebuah pendidikan yang baik. Tidak harus mahal, tetapi bagaimana di situ yang pendidikan yang punya ruh. Bagaimana dalam kitab Ta'lim Ta'alim, di situ dijelaskan ada 6 perkara agar kita meraih kesuksesan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana syairnya, ala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika amma jamu'iha bibayani dukai wa hirsi wa stibari wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Dalam kitab Ta'lim Ta'alim, sesuai dengan syair tadi, itu ada 6 syarat orang mencari ilmu. Yang pertama adalah kecerdasan, yaitu kita harus mempunyai kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan ini pun dibagi menjadi 2, yaitu kecerdasan yang sudah ada pada diri kita sendiri. Contohnya kita mempunyai hafalan yang kuat, nah itu sudah ada dalam diri seseorang. Yang kedua, yaitu kecerdasan yang dapat diusahakan. Contohnya waktu kita belajar, kita mencatat atau mengulang materi yang sudah kita pelajari. Tentunya dalam belajar kita harus niat karena Allah, niat untuk membasmi kebodohan, dan untuk niat menegakkan agama Allah. Yang kedua, yaitu dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya ketika kita mencari ilmu, tentu kita harus bersungguh-sungguh, bersemangat
Selain itu juga disiplin, karena kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka tentu kita tidak akan meraih apa yang kita inginkan tadi, atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yaitu kesabaran. Tentunya dalam menuntut ilmu dibutuhkan sebuah kesabaran, karena tentunya mencari ilmu itu tidak instan. Ya, tidak simsalabim. Tidak simsalabim, melalui proses dengan tentu saja dengan meluangkan tenaga, waktu, pikiran kita. Ya, tentunya kita harus sabar di situ. Terus selanjutnya adalah biaya. Jadi untuk menuntut ilmu kita perlu biaya. Karena gini ya, untuk menuntut ilmu itu kan kita perlu buku, terus untuk transport mungkin kalau kita jauh, tempat sekolah kita jauh, nah itu memerlukan transport, buku atau biaya operasional lainnya. Selanjutnya yaitu bimbingan guru. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu harus mendapatkan bimbingan guru atau sesuai dengan petunjuk guru. Harus ada gurunya. Iya, harus ada gurunya. Kita tidak boleh mempelajari pelajaran terutama untuk agama Islam ya, pelajaran agama. Kita belajar otodidak tanpa bimbingan seorang guru. Apalagi ini nanti menyangkut misalnya tentang memahami arti sebuah ayat atau hadis. Itu sangat berakibat fatal dan sangat kalau tidak ada gurunya sangat membahayakan. Apalagi kalau belajar Al-Quran itu kan harus praktek di depan guru, makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir yaitu memerlukan waktu yang lama. Jadi tidak ada belajar itu instan terus langsung bisa. Apalagi sekarang kan kebanyakan orang-orang sudah belajar dari Mbak Google gitu ya, sudah cukup. Sebenarnya itu menurut saya ini ya, tidak bisa hanya dari Mbak Google, tapi emang harus belajar kepada guru, terus memerlukan waktu yang lama. Seperti kita SD gitu ya, ada jenjang-jenjangnya. Dari mulai TK itu sudah 2 tahun, PAUD 1 tahun, TK 2 tahun, sudah 3 tahun. Setelah itu kita ke MI sudah SD 6 tahun, MI atau SD. Terus ke SMP 3 tahun. Itu sudah memakan waktu yang sangat banyak sekali. Jadi emang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah harus dari 6 unsur tadi. Kita harus melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Terus dengan juga kita harus menghormati guru-guru kita agar ilmu kita bermanfaat. Ya, mungkin dari Bu Zulfa ada sedikit tips atau beberapa trik-trik ya. Mungkin untuk sekarang kan anak-anak kita sudah termasuk Gen Z Alpha ya. Barangkali mungkin mereka dimudahkan dengan berbagai macam teknologi yang memudahkan mereka untuk mengakses info dari mana saja termasuk Google. Mungkin dari jenengan ada beberapa tips atau beberapa trik menghadapi anak-anak Gen Z ini dalam agar mempunyai ilmunya tetap bermanfaat, barokah gitu. Ya, tentu saja dalam menghadapi anak-anak zaman sekarang ya, generasi Gen Z Alpha ini kita harus pintar-pintar memilah dan memilih ya, karena media sosial itu bisa membawa manfaat untuk kita, tapi juga bisa membawa kita terjerumus ke dalam hal yang tidak diinginkan. Jadi harus benar-benar pintar memilah dan memilih. Untuk keilmuan tetap kita harus belajar kepada guru, juga membaca referensi utamanya. Jadi jangan langsung percaya 100% dari media online, tapi kita harus tahu sumbernya juga. Itu kalau tentang belajar ya, ataupun tentang ada info-info, itu kita harus bisa menyaring.
Jadi tidak langsung 100% kita ambil, tapi kita harus menyaring apakah ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Begitu sedikit info dari saya, sedikit tips dari saya. Ya, baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Ipari Sidoarjo dan Pok Jaluh Kabupaten Sidoarjo. Ya. Baik, dari kami cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.